Pada bagian kedua, kita akan membahas limit dan kekontinuan. Dan di sini kalian akan memeriksa apakah suatu fungsi dua peubah mempunyai limit di titik tertentu dan menentukan limitnya itu berapa. Kedua, memeriksa kekontinuan fungsi dua peubah di titik tertentu. Nah, saya sampaikan dulu bahwa ini Anda sudah sedang dibawa ke lantai 2 sekarang, ya, betul-betul bukan volumenya yang bertambah, tapi ini barang baru, ya. Walaupun kata limit dan kekontinuan sudah akrab, kita akan mempelajari limit dan kekontinuan dari fungsi dua peubah, ya. Dan ini terus terang akan bertambah tingkat kerumitannya, ya. Jadi siap-siap. Udah pada ke toilet kan tadi, ya? Stres sekali. Ya, oke. Kalau definisi mungkin bentuknya Anda lihat di sini mirip, ya. Tapi nanti kerumitannya nambah seperti apa akan saya jelaskan. Oke, saya coba pelan-pelan di sini. Betul, pelan-pelan, ya. Dibersihkan. Bukan pelan-pelan seperti itu maksudnya. Oke, diberikan suatu fungsi dua peubah, sebutlah, itu kurang L, sebutlah Z sama dengan fx y. Apa yang mau kita lakukan? Bayangkan titik xy mendekati x0, y0. Ini ada x0, y0. Apa yang terjadi dengan nilai fx y? Sama, persoalannya limit ya masih sama, ya. Kalau titiknya mendekati suatu titik yang sedang kita perhatikan, nilai fungsinya menuju berapa? Ada nggak nilai yang dituju? Belum tentu ada juga. Tapi dalam ilustrasi di sini bayangkan ada nilai yang dituju, ya. Nilai x di x0 y0 sendiri bahkan di sini ada sama dengan L. Nah, sekarang kalau x, y di dekat dengan x0, y0, titiknya juga mungkin pada permukaan itu bukan di yang biru tapi di dekatnya. Dan itu mestinya nilainya juga dekat dengan L, gitu, ya. Ini gambar yang bagus. Jelek dikit sih pinggir-pinggirnya. Tapi ini fungsi yang nantinya punya limit dan kontinu bahkan. Itu ilustrasi yang bisa kalian coba ingat-ingat gitu, ya. Tapi nanti fungsinya belum tentu sebagus ini. Definisi mirip dengan fungsi satu peubah. Limit fx y itu sama dengan L. Jadi di sini nilainya skalar, jadi L-nya di sini skalar, ya. Beda dengan limit fungsi vektor. Limitnya juga vektor. Kalau di sini karena bernilai skalar, limitnya skalar lagi. Yang vektor atau yang dua peubah di sini adalah peubah bebasnya pada domainnya, pada daerah asalnya. Jadi x, y menuju x0. Nah, ini apa? Oke, kita punya vektor. Jadi ya ini jarak xy ke x0 y0, ya, itu makin kecil. Jadi formulasinya, rumusnya seperti ini. Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga implikasi ini terjadi. Kita udah pernah membahas yang seperti ini, ya. Jadi nilai fx y dengan L itu dapat dibuat sekecil yang kita inginkan kalau atau dengan cara membatasi xy tidak jauh-jauh dari x0 y0. Batasannya delta, gitu, ya. Oke, jadi konsep ini dengan mudah nanti bisa perumum untuk fungsi tiga peubah, ya. Tiga peubah ini nggak berubah nih simbol ini. Bedanya tinggal titiknya aja, x, y, z di situ, x0, y0, z0 di sini, ya. Ya, jadi ini akan seperti ini terus. Masalahnya kalau satu peubah itu nanti ada limit kiri, limit kanan.
Kalau dua kubah bukan cuma kiri kanan. Bukan. Bukan. Ya. Bayangkan ini domainnya nih meja ini. Oke, saya bersihkan dulu. Ini titiknya nih. X0 Y0. Nah, ini nilainya di atas ini ya. Sekarang kita di daerah asalnya aja kan, kalau satu kubah di garis bilangan real dari kiri dari kanan. Sekarang ini di daerah asal nih yang mendekati X0, Y0 tuh bisa datang dari sini. Ya, bisa datang dari sini. Ya, bisa datang dari situ gitu kan. Bisa masuk gitu ya. Oke, nanti ada penjelasannya di sini. Jadi limit f di x0 y0 sama dengan L itu apabila untuk setiap x yang berada dalam radius delta dari x0 y0, kecuali mungkin x0 y0 sendiri, karena di titik itu boleh saja nilainya berbeda atau tidak terdefinisi sekalipun. Ya, yang kita perhatikan nilai di sekitarnya. Makanya tadi maaf, kembali lagi di sini ada lebih besar dari 0, artinya di titik x0 y0 sendiri tidak dihiraukan. Jadi yang penting di sekitarnya. Nilai fx berada dalam radius epsilon dari L. Ya, maknanya kan itu selalu. Fungsi satu kubah pun seperti ini. Masalahnya di sini. Ya, menuju x0 y0 ini pada daerah asal nih, sumbu x sumbu y ya. Jadi bukan 3 dimensi. Sumbu z-nya ke sini nggak sedang kita tinjau. Kan ini pelan-pelan ya. Pelan-pelannya sedikit besar. Dalam hal ini nilai fx harus menuju L bagaimanapun caranya x mendekati x0 y0. Di sini saya hanya gambar garis-garis lurus yang menuju x0 y0. Jadi bayangkan kalian menuju alun-alun gitu ya. Ada yang lewat sini, lewat sana. Itu nggak penting. Pokoknya begitu berada dalam radius delta dari alun-alun, dari titik x0 y0, maka fx harus berada dalam radius epsilon dari L. Itu. Jadi mau masuk dari mana terserah. Mau rutenya garis lurus atau rutenya seperti serigala yang mengejar kelinci kemarin. Nah, begitu. Pokoknya begitu masuk dalam radius delta, harus fx harus berada dalam radius epsilon dari L. Kalau itu tidak terjadi, jika melalui lintasan berbeda, f menuju nilai yang berbeda, maka f tidak punya limit. Kalau satu kubah dari kiri nggak sama dengan dari kanan. Kalau di sini, entah lewat garis y9x, ya bayangkan titiknya 0,0 atau lewat satu garis dengan lewat garis yang lain beda, itu sudah membatalkan keberadaan limit. Atau dari sini dan dari situ sama, belum selesai. Coba dari arah yang lain. Berapa banyak arah yang harus Anda cek? Hingga. Nah, itu kerumitannya ya. Tentu nanti bukan itu caranya mengecek keberadaan limit. Tapi untuk mengatakan limit tidak ada, Anda cukup memberi contoh penyangkal. Saya hitung lewat sini hasilnya sekian, saya hitung lewat itu hasilnya beda. Udah cukup untuk mengatakan limit itu tidak ada. Jadi kalau untuk mengatakan tidak ada, cukup tunjukkan ada dua lintasan yang berbeda, yang hasilnya nanti berbeda. Tapi kalau untuk mengatakan limitnya ada, tentu bukan seperti itu. Ada cara lain, tenang, teoremanya nanti kan bakal ada. Oke, jelas ya? Siap melangkah ke slide berikutnya? Yang sudah download bisa ngintip. Ya, nah ini yang mudah dulu. Mudah-mudah susah juga ini ya. Karena fungsinya udah dua kubah. Fungsi polinom. Nah, polinom dua kubah tuh kayak apa? Ini tadi polinom dua kubah udah dihapus. 1 min x kuadrat. Ini ada akarnya. Yang tadi yang contoh yang
X pangkat 3Y tambah X kuadrat Y kuadrat tambah XY tambah 1 itu polinom. Polinom dalam X dan Y itu bentuknya secara umum begini nih. Pokoknya ini ada X pangkat sekian tambah Y pangkat sekian, di depannya ada konstanta dan ada sejumlah suku yang begitu dijumlahkan gitu ya. Nanti yang pangkat tertinggi dalam X itu N, pangkat tertinggi untuk Y-nya M, ya berarti sigma I1 sampai N, sigmanya ganda, jadi yang kedua J1 sampai M. Ya ini kalau diuraikan, ini sebetulnya X pangkat sekian kali Y pangkat sekian kali sekian tambah lalu ya lalu pangkatnya turun atau dari yang terendah pangkat saya salah ini harusnya dari 0 ya karena konstantanya ikut, tapi penasaran saya kenapa salah, karena jangan-jangan salah nyalin atau memang di buku saya cek. Polinom tentu harus termasuk konstanta. Di buku juga satu, makanya saya pasti salahnya dari mana nih? Ya, tentu polinom kan boleh banget termasuk konstanta ya. Jadi ini salah cetak di buku yang kemudian saya salin dan segera saya kalau ngajar jadi ketahuan salah kan? Karena harus menjelaskan. Jadi ini konstantanya ikut. Kalau konstantanya ikut, tentu ini Z dari 0 kan? Pangkat 0, seperti polinom Taylor kan mulai pangkat 0 juga kan? Gitu. Ya. Nah, ternyata di buku itu salah cetak sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dikirim email aja Persol, tapi Persol udah meninggal. Nah, kalau polinom dihitung limit itu sama aja dengan menghitung nilai di titik itu sendiri. Sekarang X0 Y0 nya diganti dengan A, B biar mudah ngetiknya. Jadi ini teorema substitusi ya. Dulu satu kubah ada teorema substitusi juga kan. Jadi fungsi-fungsi polinom itu limitnya berapa ya langsung masukkan. Demikian juga fungsi rasional ya. P dan Q-nya polinom dalam X dan Y. Ini asalkan QAB-nya tidak 0, maka limitnya ya sama, substitusikan aja X, Y dengan A, B ya. Jadi akan dapat asalkan QAB-nya tidak 0. Nah, nanti yang jadi masalah kalau gitu pas QAB-nya sama dengan 0, seperti bentuk 0/0. Sayangnya nggak ada L'Hopital di sini. Ya. Tidak ada L'Hopital untuk fungsi dua berubah kecuali turunan parsial. Kalau turunan parsial barangkali bisa. Maaf, limit parsial nggak ada di sini ya. Gitu. Nah, tapi untuk polinom kalian bisa hitung dengan mensubstitusikan. Untuk yang bentuk fungsi rasional, kalau penyebutnya menuju 0, tentu kita lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya menuju 1, penyebutnya 0 jelas tidak ada. Kalau pembilangnya juga menuju 0, baru ini seru gitu ya. Tapi sayangnya tadi nggak pakai L'Hopital ya, karena mau menurunkan juga turunan terhadap apa? Terhadap X saja nggak adil, terhadap Y saja nggak adil. Dua-duanya gimana gitu ya. Oke, jadi contoh berikutnya ini sesuai dengan penjelasan yang saya berikan di bagian awal tadi. Jadi fungsi seperti ini kalau dimasukkan begitu saja, pembilangnya menuju 0, penyebutnya menuju 0. Ya ini bentuk 0/0, bersaing ya pembilang dan penyebutnya, cepet-cepetan menuju 0 barangkali. Tapi menariknya ini
karena ini tadi menuju 0,0 tuh banyak rutenya, ya, banyak rutenya ini. Nah, untuk contoh ini kita coba lihat sepanjang garis Y9MX. Y9MX kan melalui 0,0 kan, ya, sumbu Y sumbu X. Bayangkan Y9MX itu ganti M, ganti gradiennya, tapi semuanya melalui 0,0. Nah, kita amati. Kalau kita substitusikan Y9MX pada bentuk ini jadi MX kuadrat, kalau bilangnya betul. Penyebutnya X kuadrat tetap, Y kuadrat jadi M kuadrat X kuadrat. Lalu Anda lihat X kuadratnya semua muncul pada pembilang dan penyebut bisa dicoret. Jadi yang tertinggal M, dan ini X menuju 0. Ya, tentu kalau udah nggak ada X berarti ya itulah nilai limitnya. Tapi Anda lihat, ini bukan, ini tentu ini nulisnya bukan begini nih. Jadi ini tidak mengatakan ini sebenarnya ini harus ada keterangan di bawahnya sepanjang apa namanya Y9MX. Nah, ini bergantung pada M. Kalau M-nya 1,5, kalau M-nya 0 ya 0. Nah, itu saja dua hasil yang berbeda itu saja sudah bisa memberitahu kita bahwa limitnya tidak ada. Anda bisa bayangkan permukaan atau grafik fungsi ini seperti apa, ya. Jadi melalui Y9MX saja ini nilainya sudah macam-macam, ya. Ada permukaan yang seperti itu ternyata. Dua kubah ini bisa terjadi. Bayangkan kalau permukaan seperti paraboloida dan sebagainya itu bagus sekali, ya. Lewat sini nyampe ke puncak, lewat sana nyampe ke puncak, lewat sini. Jadi nilai yang dituju sama gitu, ya. Ini ada permukaan lewat sini hasilnya segini, lewat sini hasilnya lain lagi. Kebayang nggak rusaknya seperti apa permukaan itu? Di titik 0,0, ya. Nah, sambil Anda ngambil nafas, ini nggak betul penulisannya karena limit ini kan nggak ada, bukan sama dengan M. Jadi ini nggak bisa seperti ini, ya. Jadi yang di sini ini salah nih nulisnya. Saya harus ganti apa? Harus ada keterangan Y9MX, ya. Jadi ini, nah di sini ini bertumpuk lagi, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya jadinya. Jadi yang pasti yang di ruas kiri itu bukan sama dengan limit yang sedang mau diperiksa. Kenapa? Karena itu limit itu tidak ada. Jadi kalau saya nulis seperti tadi, seolah-olah limit itu ya sama dengan ini dan ini boleh berbeda-beda. Enggak. Ini bukan. Jadi dengan ada keterangan ini yang sedang kita hitung bukan limit itu, tapi limit sepanjang Y sama dengan MX. Oke, jelas? Jadi limit yang tidak ada itu bisa kita simpulkan dari hasil perhitungan atau pengamatan bahwa lewat jalan ini hasilnya sekian, lewat jalan yang lain hasilnya beda. Itu
cukup untuk menyimpulkan limit itu tidak ada. Kalau limit itu ada, caranya tentu mungkin teorema substitusi atau definisi. Sementara ini baru ada definisi dan teorema substitusi. Nah, Anda coba selidiki dua limit ini, ya. Coba dengan y sama dengan mx. Yang pertama, cepat aja hitung dengan y sama dengan mx dapat apa? Tapi belum selesai ceritanya nanti. Coba substitusikan y sama dengan mx. Y sama dengan mx. Mungkin x-nya bisa dicoret atau tidak, pokoknya dapat bentuk dalam x. X-nya menuju 0 dapat berapa? Tidak, dapat apa? Dapat 0. Nol, yakin? Kalau sudah tinggal x saja boleh L'Hopital, boleh apa? Karena limit satu kubah ya. Tapi yakin nggak dapat 0? Coba kita cek sama-sama ya. Limit x y kuadrat per x kuadrat tambah y pangkat 4 x, y menuju 0,0 sepanjang y sama dengan mx. Ini akan sama dengan limit x menuju 0 lalu mx kuadrat jadi x nya jadi m kuadrat x pangkat 3 x kuadrat tetap m pangkat 4 x pangkat 4. Sederhanakan dulu. X kuadrat bisa hilang dari peredaran. Masih ada x kuadrat, m kuadrat x. Nah, sekarang pembilangnya menuju 0, penyebutnya 1. Jadi 0 per 1 bukan 0. Jadi kalau gitu ini 0 berapapun m-nya. Betul? Berapapun m-nya ini akan 0. Apakah kemudian kita bisa menyimpulkan limitnya sebenarnya 0? Belum tentu. Kenapa? Apa yang kita lakukan di sini baru mengecek sepanjang y sama dengan mx. Jadi kalau menuju 0,0 melalui garis itu hasilnya 0. Melalui garis ini hasilnya 0. Melalui garis itu hasilnya 0. Melalui garis ini 0. Itu 0 juga. Apakah itu sudah selesai? Belum. Ada serigala datang. Lewat itu melengkung begitu. Ya? Hasilnya gimana? Ya, serigala ini datang lewat y sama dengan akar x. Coba sepanjang y sama dengan akar x itu akan menjadi y sama dengan akar x. Kan itu akan nyampe ke 0,0 juga kan? Sama dengan limit x kuadrat per x kuadrat lagi setengah kan? Nah loh, bahkan konstan setengah kan? Jadi ada fungsi yang seperti ini. Kebayang nggak ini dilihat dari atas? Ini nilainya lewat sini menuju 0.
itu menuju 0. Tapi sepanjang kurva ini konstan setengah. Nah, sekarang dalam radius delta selalu ada yang nilainya setengah. Sementara yang lainnya menuju 0. Jadi ada yang memang menuju 0, tapi di dalam itu ada yang tetap nilainya setengah. Jadi limitnya ada nggak? Nggak ada. Ya? Limitnya tidak ada. Tidak ada. Ya? Oke. Karena ada dua lintasan yang berbeda. Yang satu katakan melalui Y9X hasilnya 0, tapi melalui Y9 akar X hasilnya setengah. Ya, bahkan secara visual tadi pada kurva Y9 akar X itu nilainya konstan setengah. Jadi di dalam radius delta dari titik 0,0 selalu ada yang nilainya setengah. Sementara yang lain kecil nilainya menuju 0 ya. Yang kedua, makin seru ya. Ya, ini kalkulus ilmu abad 19-18. Jadi jangan merasa sulit ini ya. Ini udah ilmu 200 tahun. Kalau kita nggak ngerti juga ya repot. Oke, sepanjang Y9MX sudah dicek? No. Sepanjang apa lagi? Masa akar X? Kenapa akar X harus dicek? Kalau tadi X Y kuadrat Y pangkat 4 kelihatannya memang Y dengan X itu perbandingannya seperti Y dengan akar X gitu ya. Kuadratnya 1:2, pangkatnya 1:2 kuadrat. Pangkatnya 1:2. Jadi Y sama dengan X pangkat setengah gitu ya. Kalau ini kan pangkatnya sama. Sepanjang apa lagi? Ya? Tapi kalau baru sepanjang Y9MX saja hasilnya 0 belum bisa menyimpulkan limitnya 0. Contoh satu, ada pengalaman, jangan-jangan sepanjang yang lain. Nah, sepanjang Y9 sin X juga Anda harus cek barangkali. Gitu kan? Karena Y9 sin X kan melalui 0,0 kan? Dan Y dengan sin X derajatnya kurang lebih sama kalau X-nya kecil. Tapi jangan. Saya nggak menyarankan Anda menghitung membabi buta seperti itu. Ya. Jadi gimana dong? Ngotrek ya. X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Melihat ini apa yang Anda bayangkan? Derajat pembilang lebih tinggi dari derajat penyebut itu biasanya gimana? Ya bisa dibagikan, ada hasil baginya ya. Tapi hasil baginya nggak akan bagus. Cuma ini kalau saya bagi seolah-olah, tapi kemudian hasil baginya saya taksir. Ya, maka pasti ada hasil baginya, ada X kuadrat. Ya, itu pertahankan. Ada Y kuadrat juga. Ya kan? Pertahankan. Nah, kalau ini saja dicek, kalau ini kali silang, di ruas kanan akan X pangkat 4, ada Y pangkat 4, ada. Ya, kalau ini dikali silang, ada 2X kuadrat Y kuadrat. Dan itu tambahan yang positif atau tak negatif ya. Jadi pasti ini kali ini akan lebih besar dari itu kan? Ya?
Kalau gitu tinggal di-update aja. Ini kan nah, sekarang ini limitnya berapa? 0 kan? Tapi kita belum membahas teorema Apit. Oke, balik ke definisi aja kalau gitu. Ya, untuk setiap epsilon ada delta. Epsilon diberikan, ada delta yang membuat ini kurang dari epsilon. Kalau ini kurang dari epsilon, itu kurang dari epsilon juga. Prinsip Apit pada dasarnya kan delta yang sama akan memenuhi kan. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Ya. Jadi untuk setiap epsilon ada delta sedemikian sehingga kalau min 0,0 kurang dari delta menyebabkan nilai x kuadrat tambah y kuadrat ini limitnya 0 kurang dari epsilon. Sebetulnya delta yang memenuhi itu tuh mudah dicari. Saya nggak memberi contoh karena epsilon delta kalau bisa jangan terlalu menghantui Anda juga kan ya. Tapi ini sebetulnya mudah ini karena jarak ini apa? Jarak ini kan akar x kuadrat tambah y kuadrat kan. Jadi ini persoalan mudah sebetulnya. Ini nilai mutlak juga cuma hiasan aja dalam hal ini. Gampang kan? Supaya ini kurang dari epsilon, deltanya berapa? Deltanya? Jadi ada delta ini, itu bisa dicari. Dalam hal ini berapa deltanya? Akar epsilon kan? Kalau ini kurang dari akar, itu akan terjadi kan? Jadi deltanya dalam hal ini sama dengan akar epsilon. Karena ini bentuk yang mudah. Nah, sebetulnya bahwa ini mudah, Anda juga ingat koordinat polar. Ya, dalam koordinat polar x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Jadi ini sebetulnya ya, bentuk ini sama aja dengan limit ya, bentuk ini menjadi limit dalam koordinat polar itu r menuju 0. Titiknya kan 0,0, masuk dalam radius delta itu ukurannya r-nya. Tetanya nggak pengaruh. Theta nggak boleh berpengaruh justru dalam hal ini. Sepanjang theta yang manapun, untuk theta yang manapun, pokoknya masuk dalam radius delta, berarti r-nya kan yang penting di sini. Jaraknya, kan ini jarak, bukan sudutnya nggak pengaruh. Jadi ini sama 0, sebetulnya membuktikan itu. Untuk epsilon ada delta, betul kan? Dalam hal ini kalau epsilon diberikan, deltanya akar epsilon karena fungsinya kuadrat ya. Dan ini seperti r kuadrat kurang dari delta, r kurang dari epsilon, berarti deltanya harus akar r kuadrat. Jadi r di sini r kurang dari delta, di sini r kuadrat kurang dari epsilon, berarti deltanya akar epsilon ya. Cocok. Nah, sekarang delta yang sama ini akan memenuhi ini. Mengakibatkan bentuk itu x pangkat 4 ya. Kenapa? Ya karena nilai ini kan kurang dari x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi untuk delta yang sama ini akan kurang dari x kuadrat tambah y kuadrat, x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari epsilon. Jadi dia juga akan kurang dari epsilon. Karena
karena kita punya pengapitan di sini. Jadi teorema apitnya dalam hal ini menjadi latar ini alasan kita juga ya. Jadi walaupun tidak ada pernyataan teorema apit, cara kerja teorema apitnya itu bisa Anda pakai. Kalau mau dirumuskan teorema apitnya boleh juga. Cuma pernyataannya sebetulnya tidak akan terlalu rumit. Kalau kita punya 3 buah fungsi f, g, dan h, lalu f dan h di sebelah kanan itu punya limit di titik AB, limitnya sama dengan L. Oh, f, g, dan h-nya hubungannya apa? F lebih kecil dari g, lebih kecil dari h. Untuk setiap xy di sekitar AB. Lalu limit f di AB sama dengan L, limit h di AB sama dengan L juga. Maka limit g di AB akan sama dengan L. Ya, teorema apit atau prinsip apit untuk limit fungsi dua peubah sebetulnya bisa dirumuskan. Tapi ini kok nggak ada ya karena mungkin waktu kuliah nggak kepikiran ke situ, nah jadi belum ditulis. Tapi kalau saya tambahkan nanti jadi lebih lengkap ya. Oke, saksinya Anda. Nanti saya ya di sini belum ditulis juga di slide. Kadang-kadang waktu kuliah karena ada soal kita butuh sesuatu. Sebetulnya dapat prinsip apit ya. Kekontinuan itu tinggal didefinisikan dengan cara melihat limit itu sama dengan nilai fungsinya di titik itu enggak. Kalau sama berarti kontinu. Jadi teorema substitusi tadi mengatakan polinom itu merupakan fungsi yang kontinu karena polinom memenuhi ya. Kan pada waktu polinom persis seperti ini kejadian. Jadi sebagai contoh polinom itu kontinu di setiap titik. Nah tapi kalau cuma polinom aja kan kurang seru ya. Oke, sebetulnya selain polinom tentu saja juga fungsi rasional. Fungsi rasional kontinu asalkan si penyebutnya tidak nol. Ya. Oke, jadi selain polinom fungsi rasional yang Pxy per Qxy asalkan Q AB tidak nol maka fungsi rasional itu kontinu di AB. Ya. Nah, lalu sebagai tambahannya jangan cuma polinom dan rasional. Dengan teorema ini kita bisa dapat fungsi yang lain, ya. Kalau mau trigonometri tapi dikomposisikan dengan fungsi dua peubah gitu ya. Kalau di sini akar dikomposisikan dengan fungsi dua peubah jadinya seperti ini. Jadi teorema ini mengatakan kalau punya fungsi kontinu dua peubah yang kontinu di AB lalu dikomposisikan dengan fungsi satu peubah ini ft, fungsi satu peubah, ya. Ft kontinu di GAB. GAB kan skalar. Jadi Ft kontinu di C gitu ya. Ft kontinu di C, C-nya GAB. Maka F komposisi G akan kontinu di AB. Ini komposisi. Jadi bayangkan AB dipetakan oleh G dulu ke GAB. GAB dipetakan lagi oleh F ke F GAB. Nah, kalau tadi G-nya kontinu lalu F-nya juga kontinu, maka nanti komposisinya dari X, Y langsung ke F, G, X, Y gitu ya. Itu akan kontinu. Sebagai contoh ini. Jadi ini adalah komposisi dari fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat dengan akar.
Akar kan fungsi satu peubah, akar T gitu ya. Jadi FT-nya di sini akar. Akar dari, nah akar kan kontinu pada daerah asalnya. X kuadrat tambah Y kuadrat juga kontinu. Jadi komposisinya kontinu juga. Ya. Lalu turunan yang campuran tadi itu di sini jawabannya. Kapan sama? Sama kalau fxy dan fyx itu kontinu pada suatu cakram. Cakram itu ya lingkaran dengan dalamnya ya. Pada suatu cakram di sekitar A, B. Nah, kalau kontinuannya tentu di setiap titik pada cakram itu, maka turunan campuran itu akan sama. Tapi tentu kondisi ini kan belum tentu dipenuhi oleh sembarang fungsi. Jadi ada fungsi yang turunan parsial campurannya tidak sama. Tapi tadi belum lihat, selalu sama terus ya. Itu karena fungsinya betulan aja, bagus gitu ya. Tapi lihat slide berikut. Oke? Kalau Anda hitung ini soal di buku tadi soal apa? Nomor 12.3 nomor 42. Edisi 9 ya. Jadi fungsinya seperti ini. Kalau kalian hitung turunan parsial campurannya, hasilnya kalau sudah pertanyaannya begini bunyinya kayaknya hasilnya beda gitu ya. Jadi kadang-kadang pertanyaan tuh sudah memberi ini indikasi jawabannya akan iya atau tidak, khususnya pertanyaan apakah gitu ya. Cuma ya kita bisa juga menjebak juga. Apakah hasilnya sama? Jawabannya iya. Nah, kalian coba deh ya. Di buku sebetulnya soal ini diperinci jadi 4 langkah ya. Kalian dibimbing jadi 4 langkah, mengerjakan 4 langkah gitu. Yang pertama tentu harus turunan parsial terhadap X dulu, lalu turunan parsial terhadap Y. Tapi lebih khusus lagi, turunan parsial terhadap X-nya karena nanti akan menurunkan terhadap Y, jadi turunan parsial terhadap X sepanjang sumbu Y. Artinya, dan di dekat 0,0. Jadi kalian menghitung turunan parsialnya di titik-titik 0,Y. Jadi hitung terlebih dahulu fx di 0,y. Nah ini apa? Oke, pakai definisi. Jadi y-nya anggap konstan. Ini seperti turunan terhadap x di 0. Tentu ini limit f 0 tambah h dikurangi f 0,y per h, gitu kan? H menuju 0. Gitu kan? Nah, jadi kalian punya turunan parsial di sumbu Y nih, di sumbu Y. Nanti yang menjadi perhatian 0,0. Nah, fxy menuju di titik 0,0, bayangkan datang dari atas atau datang dari bawah. Ya. Nanti dapat satu nilai. Oke, simpan itu. Nanti fxy di 0,0 ya. Ini tinggal hasil ini diturunkan terhadap ini, nanti kan fungsi dalam Y ini. Dalam Y ya. Kan yang masih tersisa Y. Nah, ketika diturunkan terhadap Y, kalau dalam Y-nya sesuatu yang mudah, misalnya min Y, berarti turunannya terhadap Y apa? min 1. Nggak usah pakai limit lagi. Kalau itu min Y kuadrat,
jamin 2Y gitu ya. Lalu Y-nya 0. Jadi 0. Ya. Nah, kalian hitung. Demikian juga turunan parsial terhadap Y. Jadi 4 langkahnya itu ini. Nah, turunan parsial terhadap Y, tapi nanti diturunkan lagi terhadap X kan? Berarti yang kalian perlu lakukan di sini di X, 0. Artinya sepanjang sumbu X. Ya. Sepanjang sumbu X. Ini apa? K menuju 0. Jadi X-nya konstan. Y-nya 0. 0 tambah K dikurangi kurangi Fx, 0. Gitu kan? Di X, 0. Jadi terhadap Y. Jadi ininya 0-nya yang berubah. 0 tambah K dia sebenarnya 0. X-nya tetap, X-nya konstan. Seperti turunan parsial tadi. Jadi turunan parsial di sini dan di sini X, 0 dan di Y, 0,Y ya yang kalian itu. Nanti X-nya bergerak menuju 0, Y-nya juga bergerak menuju 0. Entah dari atas ataupun dari bawah. Tergantung nanti hasilnya apa ini. Ini nanti dalam X kan? Nah, kalau syukur-syukur dapat mudah rumusnya, misalnya samaran X, berarti turunan parsial berikutnya terhadap X samaran 1. Dan itu yang terjadi memang. Ini nanti hasilnya min 1. Ini hasilnya 1. Ya. Silakan hitung-hitungannya kalian lakukan dengan teliti. Jawabannya memang tidak sama, ya. Yang kiri sama dengan min 1, yang kanan sama dengan plus 1, atau sebaliknya, saya lupa. Jadi ada yang beda turunan campuran itu. Kenapa? Karena tidak dipenuhi syarat ini, ya, syarat cukupnya. Walaupun tentu kalau syarat cukup tidak dipenuhi, tentu hipotesis masih mungkin benar juga, cuman tidak ada jaminan, ya. Jadi yang membuat batalnya, yang membuat tidak samanya kemungkinan memang karena tidak kontinu. Ya. Oke. Kuliahnya selesai.